itu nggak ada dinamo pneuma, nggak ada dari kuasa roh Allah atau orang enggak. Tetapi barang Allah itu roh pneuma, menyembah dia harus di dalam roh, di dalam pneuma dan aletheia dalam bahasa aslinya. Nah, dia berusaha menafsirkan ayat tersebut, yang terjemahan tadi. Oh. Nanti akan menarik sekali ketika kita mengerti pelajaran tubuh jiwa roh ya. Pelajaran tubuh jiwa roh. Kardia adalah sebuah wadah. Kardia, hati atau kardia dalam bahasa Yunani itu kan. Hati itu adalah sebuah wadah pertemuan antara mind, antara dianoia, antara pikiran yang di jiwa kita dengan roh Allah. Cun di situ, itulah di kardia kita. Nah, disitulah makanya tadi sikap hati tadi. Kata kuncinya kan sebenarnya menyembah itu kan sikap hati kan. Nah, kemudian jiwa yang rusak itu bisa membaca hati kita. Sehingga kita nggak bisa menyembah di dalam roh lagi, tetapi kita menyembahnya di dalam daging kita, di dalam sarka kita. Kita pikir kita nyembah loh, padahal enggak. Kita pikir kita sujud, kita nungging siang malam, cengang-cenging, kita ketemu Tuhan, nangis-nangis. Ternyata enggak. Ternyata kita sedang melakukan ritual. Tetapi kita jauh. Karena kata kuncinya kan dari sikap hati tadi kan. Teman-teman kan dari semua kata kuncinya kan sama, sikap hati. Itu yang benar, sikap hati. Kata kuncinya itu ya sikap hati. Nanti saya mau tunjukkan gambarnya sama videonya yang pernah saya tunjukkan, tapi saya mau tunjukkan lagi nih. Dan cukup ekstrim ya, makanya teman-teman saya wajibkan pernah ikut kelas sebelumnya supaya tahu saya mengajarnya ekstrim. Saya share screen dulu. Nah, saya tunjukkan dulu ini ya. Sebentar. Nanti unik sekali ya, unik sekali menyembah dalam roh itu ternyata unik sekali. Semua teman-teman sudah benar, tapi saya hanya mau menambahkan. Lihat ini ya. Ini proskuneo kan? Dulu pernah saya tunjukkan gambar ini kan. Ini proskuneo. Proskuneo itu menjilat seperti anjing. Arti hurufiahnya menjilat seperti anjing ya, proskuneo itu. Ini proskuneo tuh. Anda mau kasih kalau punya anjing, tangannya disodorkan berapa kali ke dia akan jilat. Seharian pun akan jilat ya. Terus nanti kita jalan lagi, sodorkan tangan lagi, dijilat lagi kayak gitu. Nah itu proskuneo tuh. Nah saya mau tunjukkan lagi yang lain. Ini proskuneo, ya kan? Dan itu memang diperuntukkan untuk anjing. Proskuneo itu. Proskunetes, ya menjilat seperti anjing. Dan anjing melakukan ini sebagai obedience, sebagai kepatuhan, sebagai cinta. Jadi kalau anjing sampai jilat-jilat tangan kita, berarti itu dia sayang kita, merasa nyaman dengan kita, dan dia sedang ngomong, saya akan setia kepadamu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, saya mau tunjukkan lagi satu video yang cukup ekstrim. Ya, saya harap saudara nggak lagi makan. Paling so masih makan? Iya, saya mau tunjukkan ini ya. Ingat film ini ya, Kingdom. Itu proskuneo. Proskuneo itu sampai sebagai itu. Pernyataan proskuneo. Saya mau tunjukkan satu gambar lagi. Ya. Ini ya. Ketika orang mencium kaki seseorang, itu ya. Itu menunjukkan apa? Kasih kan? Kalau kepada lawan jenis gitu kan. Ya. Ketika menunjukkan kepada mencium kaki istrinya. Ini dalam intimasi ya. Ini kan kita cerita intimasi kan, hubungan suami istri kan. Ya cium kakinya. Ya, ini cerita dalam sedius ya, dalam hubungan sensual. Tapi kita lagi cerita sekarang yang lain. Kepada orang tua. Cium kaki orang tuanya, dicium kakinya beneran. Ya. Kita ngajari gitu ya. Dicium kakinya. Ini proskuneo itu. Ini proskuneo ya. Dibasuh, pembasuhan kaki pun sebuah proskuneo sebetulnya. Paus pun lakukan ya, proskuneo ya. Paus pun melakukan loh, menunjukkan. Itu adalah sebuah obedience. Kalau kita lakukan kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, orang yang kita respect. Nggak mungkin kita habis cium kaki dia dengan penuh respect.
kemudian kita maki dia atau kita pentung kepalanya. Nggak mungkin. Hampir tidak mungkin, kecuali hati kita memang jahat. Kayak si komandan tadi yang nyiumin tangannya leperanya rajanya kan, terus habis rajanya mati kan, terus dia berkhianat kan, dia ternyata hanya pura-pura dia lakukan segala macam. Itu orang yang begitu orang jahat sekali. Makanya Yohanes 4 ayat 24 tadi menyembah di dalam roh dan aletheia, ketulusan hati. Warheit tadi ya, ketulusan hati. Kata ketulusan hati itu menjadi penting ya. Banyak orang bisa berpura-pura loh. Dia punya sikap hati tunduk, obedience, loyal, faithful, tetapi dia hanya pura-pura. Dan itu mengerikan sekali orang-orang seperti itu. Orang ini enggak, Tuhan sangat murka dengan orang-orang seperti ini. Nah, tapi ketika kata kunci di dalam pneuma, di dalam roh dan aletheia, dengan cara aletheia, maka Tuhan akan terima penyembahan ini. Dan sebenarnya tadi, yang benar yang Pak Iman pertama tadi bilang, justru kita itu menyembah yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, sikap hati kita itu nggak akan sampai, kita akan punya rasa takut, punya rasa hormat, tetapi tidak akan berkata obedience. Kita baru bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya, obedience itu, ketaatan, penaklukan diri, bila kita kenal apa yang kita sembah. Sikap hati balik lagi. Nah, itu membutuhkan, semakin kita mengenal kepada siapa kita obedience, kepada siapa kita obey, kepada siapa kita takluk, kepada siapa kita faithful, setia, semakin kita kenal, makin kita obey, makin kita faithful, makin kita loyal. Karena kita kenal apa yang kita sembah. Dan itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam obedience itu. Ya. Nah, dan lucunya kata proskuneo itu diterapkan kepada anjing loh. Ya, proskuneo itu menjilat seperti anjing. Dan anjing itu nggak akan anjing itu akan loyal benar-benar kepada majikannya ketika dia menjilat-jilat tangan kita. Terus dia tunjukkan minta disayang-sayang gitu ya. Bahkan dia akan jilat kaki kita, gitu, apapun akan jilat-jilat tangan kita. Dan itulah proskuneo. Nah, sekarang sikap proskuneo ini kan nggak mungkin kita proskuneo secara fisik kepada Allah yang roh. Gimana caranya coba? Allah yang roh dan kita yang fisik, terus kita proskuneo, nggak bisa, harus rohnya di dalam kita. Rohnya di dalam kita, yaitu apa? Tadi, roh itu kan ada di dalam hati kita. Roh itu di dalam hati kita membawa segenap hidup kita untuk proskuneo. Sehingga yang proskuneo itu roh kita. Nah, kemudian ekspresinya banyak dalam liturgi penyembahan, dalam ekspresi kita sujud, atau kita angkat tangan kita, atau bahkan ketika kita lagi berbaring di tempat tidur. Proskuneo itu lagi cita sikap hati. Proskuneo di dalam pneuma, di dalam roh, itu lagi cita sikap hati. Nah, tetapi sikap hati yang seperti apa? Bukan sikap hati yang cuman sekedar yang penting aku sujud. Enggak, tapi benar-benar satu obedience, satu kepatuhan, kesetiaan, penaklukan diri, dan kita lagi bilang apapun katamu, aku ikut. Nah, banyak orang, dia sujud nyembah, nungging, hatinya dia nolak. Banyak orang, dia sujud nungging, hatinya jauh. Yang pertama ya, itu dilakukan oleh anjing kepada tuannya. Tapi yang kedua, itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan itulah keintiman. Seorang suami yang sampai proskuneo kepada istrinya, itu ngeri sekali ya. Berbahagialah istri-istri yang suaminya pernah proskuneo kepadanya. Yang suaminya proskuneo kepadamu. Artinya apa? Artinya, berarti suami ini benar-benar sayang,
benar-benar mau menaklukkan diri kepadamu, benar-benar memperlakukanmu sebagai ratu. Ya, seperti itu. Saya tadi juga ada cerita bahwa saya pernah kenal seorang tante, ya, seorang, kasihan sekali tante ini, cinta Tuhan banget, ya, bukan aktivis gereja. Bagaimana mau aktif kalau dia mau pergi ke gereja dikaplokin dulu sama suaminya. Suaminya itu orang kelenteng dan tidak suka banget kalau istrinya pergi ke gereja. Nggak suka banget. Si tante ini bukan orang yang karismatik, yang pakai bahasa roh, wira-wara gitu ya, pakai bahasa aneh-aneh, enggak. Orang yang sangat sederhana, tidak ngerti apa itu bahasa roh dan segala macam gerakan karismatik, apalagi Pentakosta ketiga, nggak ngerti dia. Dia cuma percaya Yesus dan sayang sekali dengan Tuhan Yesus. Dia punya keintiman dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, dia punya waktu di toko, tokonya ada di tengah pasar, toko obat. Tiap siang dia dengarkan lagu rohani, terus dia ikut nyanyi, terus dia merasakan di dalam rohnya dia nggak ada dia doa sujud-sujud begitu. Dia nggak kenal yang begituan. Dia cuma merasakan keintiman dengan Tuhan dengan cara seperti itu. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus kau perbuat? Gitu ya. Hampir, pokoknya lagi-lagi saya dengar ini si tante ini digebukin sama suaminya. Dulu lagi dikaplokin, ditabokin, bolak-balik pokoknya. Suatu ketika 20 tahun kemudian itu ya. Jadi dari saya masih kecil, waktu itu saya masih SD, saya kenal tante ini sampai saya SMA. Saya dengar suaminya itu sujud sama dia cium kaki istrinya, dia nangis suaminya ini bertobat. Dia bilang, "Kenapa kamu sabar sama aku?" kata suaminya begitu. "Kenapa kamu sabar sama aku? Itu pembantunya semua itu banyak yang dimenangkan bagi Yesus ya. Simbok-simbok pasar didoain sama dia." Imannya sederhana. Tapi lihat ya, buah dari keintiman sama Tuhan, buah dari keintimannya dia sama Tuhan, ya itu membawa jiwa banyak sekali di pasar itu, tanpa dia mengagama Kristen kan. Tapi orang-orang di pasar ini banyak menerima Yesus gara-gara si tante ini. Pembantu-pembantunya banyak terima Yesus gara-gara si tante ini. Dan tentu saja mereka nggak ke gereja. Oh, gereja ditabokin, mereka persekutuan sendiri. Di toko kalau mau buka, kumpul dulu yuk, kita doa. Anak karyawannya semua, yang muslim-muslim itu, semua akhirnya percaya Tuhan Yesus. Gara-gara si tante ini. Bahkan suaminya yang nabokin dia selama 20 tahun, akhirnya pun sujud cium kakinya si tante ini. Jadi hasil proskuneo kita sama Tuhan, itu nanti akan berbuah. Karena ada keintiman. Proskuneo itu adalah sebuah keintiman loh. Jadi bukan sekedar kita sujud dia sebagai Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja kita, tapi proskuneo itu ada sebuah keintiman tadi. Ada rasa cinta, ada rasa intimate. Nah, roh ketemu roh, nah, itu akan berbuah roh. Makanya ada Galatia 5, buah roh tadi. Roh ketemu roh, maka dia akan berbuah roh. Nah, roh ketemu roh yang berbuah roh. Inilah yang membuat dia bisa menikmati Tuhan. Ketika roh ini intim sama Tuhan, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini hanya bisa dimiliki kalau kita punya waktu bebas, luang, ya yang luar biasa, cari Tuhan sungguh-sungguh tanpa terganggu dengan sekelilingnya. Makanya orang-orang yang single, ya, tapi dia ngerti bagaimana dia mau intim dengan Tuhan, dia akan lebih leluasa. Paulus dalam 1 Korintus 7 dia bilang, lebih baik orang tetap tinggal seperti pada keadaan saat dia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil maksudnya dipilih oleh Tuhan menjadi lahir baru ya. Kalau dia masih single, baiklah dia single. Kalau dia janda atau duda, baiklah dia tetap menjanda atau menduda. Karena supaya orang itu jangan disrek. Kita buka dulu ayatnya ya, 1 Korintus 7. 1 Korintus 7, 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7.
Ayat yang pertama. Mana? Ini yang kemarin Kak Jesi nanya ya, bagaimana Romo dengan Pasu mereka bisa sendirian. Nah, mereka ngerti konsep ini. 1 Korintus 7. Ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Sama itu. Ya. Terus, tetapi mengingat bayar percabulan, baik tiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Sebentar, saya mau tunjukkan. Nah, lihat ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ini lagi cerita, ada orang yang memang diberi kasih karunia untuk dia sendiri, dan dia bisa menikmati keintiman bersama Tuhan secara maksimal. Sehingga dia nggak diganggu. Nggak diganggu oleh suaminya atau istrinya. Karena kalau orang sudah menikah, di perikop ini ya, orang kalau menikah, kalau dia punya suami, dia kan harus menyenangkan suaminya. Sekarang kalau dia lagi, aku lagi ingin merasakan keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba diketok-ketok kamarnya, Mama, tolong bikinin nasi goreng. Gagal dan dia disrek kan? Atau seorang suami, dia lagi ingin intim dengan Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba istrinya bilang, Papa, tolong ini jambannya bebel. Oh, udah gagal lah, nggak bisa intim lagi dengan Tuhan. Dia nggak bisa menikmati lagi dengan Tuhan. Ya kan? Dia sambil apalagi kalau isinya bawelnya minta ampun pengen ngaplok, ya kan? Wah, ada isi yang bawelnya minta ampun yang aduh, ada kerja mana duitnya, wah ini pengen beli ini, pengen beli mobil, tetangga baru beli TV 50 inch, TV kita cuma 5 inch. Nah, misalnya begitu, oh itu ngeri sekali ya. Makanya banyak Pak Daniel Alexander tuh bilang ya, waktu kita nikah itu, kita itu tidak menikah hanya dengan fisiknya orang itu loh, tapi kita menikah dengan apa yang ada di kepala orang itu, apa yang di hati orang itu, visinya dia. Jadi kalau kita, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya yang akhirnya gagal memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya setelah dia menikah. Waktu dia single, wah dia penginjil yang luar biasa sekali, banyak, dia berani sekali. Banyak ya, saya kenal sama teman-teman saya dulu, begitu menikah, set, hilang semua. Loyo, karena istrinya bawelnya minta ampun, istrinya matrenya minta ampun, akhirnya dia harus, tadinya dia nggak cinta uang, tadinya dia masa bodoh dengan uang, karena istrinya tuntutannya banyak, akhirnya dia jatuh. Banyak istri, wanita-wanita yang tadinya cinta Tuhan, begitu dia menikah, dia akhirnya tidak bisa lagi maksimum mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sih nggak lagi cerita aktivitas gereja nih, bukan ya. Tapi artinya dia bisa memaksimumkan dirinya untuk berkarya bagi Tuhan dalam diakonia dan marturia. Mentok semuanya. Karena dia kecewa dengan suaminya, suaminya selingkuh, dia kecewa dengan suaminya karena suaminya yang pendeta, yang katanya pendeta, ternyata suaminya munafik. Dan dia banyak mengalami hal-hal yang mendera hidupnya. Banyak sekali, akhirnya mereka hilang. Saya kenal satu penginjil yang salah satu mentor saya waktu saya masih SMP ya. Si perempuan ini akhirnya menikah sama-sama penginjil gitu loh. Tapi ternyata yang laki-lakinya suami itu lahir baru loh. Nah kemudian tiba-tiba dalam perjalanannya suami ini membalik. Akhirnya suami istri ini tinggalkan Tuhan. Kalau saya kan pernah tinggalkan Tuhan, waktu itu saya bilang 3 tahun. Ini sampai puluhan tahun loh. Sampai dari seorang penginjil yang luar biasa, yang militan, yang nginjil di jalan-jalan, dia banyak bikin karunia kenabian, dan nubuatannya itu bukan nubuatan bohong-bohongan, nubuatan kalau ngomong itu terjadi, ampuh sekali dia ngomongnya itu tuh sampai akhirnya tumpul semua, sampai orang ini akhirnya kurus kering, akhirnya dia cuman jadi tukang apa namanya tukang kue kelilingan tiap hari, dia bawa keranjang, sampai panasan sampai hitam dia, dari dulu dia cantik, dari dia dulu berkarisma sampai akhirnya begitu ya, dalam usia masih muda ya, masih 40-an loh,
Dan itu dia jauh makin lama makin hilang. Dan saya dengar katanya digebukin sama suaminya juga akhirnya. Dari pelayanan sama-sama, terus menikah, sampai hancur, sampai akhirnya dia nggak bisa maksimum di dalam Tuhan lagi. Dan itu banyak sekali terjadi. Gara-gara diserek dari gangguan oleh pasangan hidup kita. Atau dia hidup terlalu enak, terlalu nyaman, sehingga dia nggak bisa lagi maksimum di dalam Tuhan. Dia nggak mau berdiakonia, suaminya pelit, jangan, Bang harus kumpulin. Dia nggak bisa lagi. Dia pengen sekali kalau ngeliat orang susah dibantu, dia ngeliat orang-orang yang lapar, jangan, suaminya nggak boleh. Atau dia pengen bersaksi, kamu jangan terlalu fanatik. Akhirnya dia padam rohnya. Sehingga dia lahir baru, tapi padam rohnya. Yang madamkan suaminya atau istrinya. Yang madamkan. Dan akhirnya dia hilang, bablas. Padam loh rohnya itu. Orang lahir baru itu bisa padam rohnya. Dan dia bablas hilang. Nanti terakhir, nah itu, ditempa sama iblis kan. Nah itu yang terjadi. Tetapi ketika orang itu masih single, ya ada kesempatan untuk single, dia bisa berkarya untuk Tuhan. Rohnya itu bisa, tadi ya, rohnya itu sama rohnya Tuhan itu, dia bisa menyatu, dan dia berbuah. Intimasi tadi, ya. Intimasi antara roh kita dengan roh Tuhan itu akan menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa dan buah roh. Itulah sebabnya saya bilang, ketika Anda single, ketika Anda sendirian, ya, gunakan waktu-waktu ini untuk nempel sama Tuhan sekuat-kuatnya, nempel sama Tuhan sekenceng-kencengnya, ya, sampai berbuah. Sampai berbuah. Mari kita buka ya, Kejadian 5. Nah, ini terakhir, nanti teman-teman boleh sharing ya, boleh sharing lagi. Kejadian 5, ayat ke-7 kalau nggak salah. Kejadian 5. Nah, ini ya, lihat ya, Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah itu ia memperanakan Metusela. Nah, lihat ya, ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ketika saya mengalami keintiman dengan Tuhan, waktu saya dalam masa pemulihan itu kan setiap hari saya intim dengan Tuhan itu kan. Setiap hari itu merasa ruangan itu terang benderang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ruangan itu terang benderang ya. Sampai saya setiap kali saya begitu duduk, Tuhan Yesus, air mata mengalir, terus saya ngerasakan terang sekali, terang benderang, rasanya nikmat sekali. Terus saya bilang, bunuh aku sekarang juga Tuhan. Bukan karena putus asa, tapi karena begitu enaknya. Saya bilang, ini surga, enak sekali surga. Aku nggak mau hidup di dunia, Tuhan. Aku takut, nggak enak banget hidup di dunia. Aku ingin sama Tuhan aja, nggak usah balik. Sampai begitu ya, sampai enak saking enaknya gitu loh. Saudara pernah nggak lagi tidur ngimpi Tuhan datang sampai ngerasakan hadirat Tuhan, sampai waktu bangun itu saudara dibangunkan karena saudara saya lagi ngomong sama Tuhan. Ya kalau dalam bahasa orang karismatik itu kita sampai berbahasa roh. Saya itu berkali-kali samping bangunnya itu enak sekali saudara, itu enak sekali. Rasanya waktu itu saudara nggak kepengin yang lain, nggak kepengin yang lain. Anda cuma pengen Tuhan saja. Anda rasa cukup, nggak pengen minta apa-apa lagi. Waktu itu saya bilang, Tuhan aku nggak pengen apa-apa lagi Tuhan, aku cuma pengen Engkau Tuhan. Dan waktu itu, kalau saya nginjili orang itu ya, itu orang sampai sujud, saya sampai kaget, orang nggak kenal loh, saya nginjilin dia. Orang itu sampai sujud, Tuhan ampuni aku. Nah, itu banyak ya, saya baptis banyak sekali orang ya. Nah, buah dari keintiman dengan Tuhan. Akhirnya istri saya juga ikut merasakan, terus dia intim dengan Tuhan juga. Akhirnya orang-orang sekitar kita ikut merasakan keintiman. Ya tadi saya cerita si tante tadi, akhirnya suaminya pun takluk. Merasakan keintiman istrinya dengan Tuhan. Dia kan being single kan, oh ada suaminya, tapi kan invalid suaminya. Suaminya itu pulang nggak pulang, kerjaannya main burung, burungnya harga miliaran itu ya. Sebentar, saya mau mati lupa. Nah ini ya, saya ambil.
Suaminya itu invalid, pada pulang nggak pulang itu. Mainan burung kayak tapi karena dia punya banyak waktu sendirian gitu, dia nikmati keintiman dengan Tuhan, akhirnya suaminya pun melihat keintiman itu. Suaminya pun merasakan keintiman itu dengan Tuhan. Nah, saudara, hal seperti ini yang bisa merasakan itu orang yang single. Dia bangun keintiman itu dengan Tuhan. Nah, saya mau kasih contoh, ada satu nama pendeta, namanya Ibu Indri Gautama. Ya. Ibu Indri Gautama. Nah, sebentar saya pause dulu. Nah, si cowoknya ini, dulu 7-Eleven dia. 7-Eleven waktu di Amerika. Dulu si cowoknya ini belum menikah. Tiba-tiba si Ibu Indri Gautama ini, dia ketemu Tuhan. Ya kan? Terus dia bangun keintiman itu dengan Tuhan. Dulu, dia itu kalau, dia kan namanya 7-Eleven kan pasti berhubungan seks juga ya di situ ya. Setelah dia ngalami keintiman dengan Tuhan, dia bilang, aku nggak mau. Oke lah, si cowoknya ini dia jaga jarak kan, masih tinggal satu apartemen. Lama-lama kita pisah apartemen ya. Kaget si cowoknya ini, ada apa kamu? Ya aku nggak mau pokoknya. Dua-duanya ini kan anak konglomerat kan, dua-duanya ini anak konglomerat. Si ibu ini juga cowoknya juga anak konglomerat, ya kan, dua-duanya anak konglomerat, orang tajir bener, tajir melintirnya Jakarta itu ya, dua-duanya itu. Akhirnya ya udah kita pisah, mereka pisah. Waktu itu ibu ini cerita ya. Dan ibu ini merasakan keintiman dengan Tuhan. Si cowoknya itu nungguin sampai akhirnya akhirnya cowoknya ini menikah ya sama orang lain intinya. Terus Bu Indri ini bertumbuh, ya dia bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan. Saudara tahu pelayanan Bu Indri Gautama ya, punya karunia kenabian ya. Ya kalau ngomong itu kayak benar-benar jadi. Hidupnya pun berbuah ya. Dia banyak kali nginjilin orang dan banyak sekali orang-orang dipulihkan dalam pelayanan dia, keluarga-keluarga yang dipulihkan melalui hidupnya dia. Itu sampai kalau Bu Indri itu datang ke tempat waktu saya di Betani itu, Bu Indri datang ke Betani, full timer itu sampai ketakutan kalau ketemu Bu Indri. Karena bisa tiba-tiba didatengin, terus dikasih tahu, stop, berzina, kamu akan masuk neraka. Bisa dibilang gitu, wah kaget karena dia benar-benar berzina ternyata. Sampai begitu loh, kalau peka sekali ya, sampai kalau dia ngomong itu sampai detail sekali. Nah dulu Bu Indri itu disayang sekali sama Pak Petrus Agung ya, karena suara kenabiannya itu kuat sekali, kenceng sekali itu. Suara kenabian itu salah satu yang negur Pak Petrus Agung, Bu Indri ini. Ya, yang salah satu yang negur Pak Petrus Agung dengan keras sekali. Ngeri sekali ya orang punya karunia. Tapi orang ini, kalau Anda hidup yang lurus, sama orang ini enak sekali. Rasanya dia benar-benar ibu. Rasanya seperti orang ibu. Kalau Anda dosanya banyak, ya nggak enak. Kalau Anda nggak tulus hati, banyak dosa gitu, deket-deket dia, langsung dikuliti. Kamu berzina. Kamu ini curang. Dia bisa tahu satu-satu, bisa ditunjuk persis. Kapannya? Kamu minggu kemarin jalan sama cewekmu ya, tinggalkan dia. Itu bukan dari Tuhan. Kaget. Kalau Anda hidupnya lurus, hatinya benar, itu kayak tuntunan kan? Iya, itu bukan dari Tuhan. Karena dia belum lahir baru. Udah sampai sebegitu, terus kita nurut. Ternyata benar, perempuan ini hanya memanfaatkanmu misalnya itu kan, yang teman-teman yang itu, wah itu ngeri ya, sehingga itu kayak seorang ibu. Walaupun suaranya kenabian, tetapi nggak kayak orang mentungin, enggak. Kayak seorang ibu yang ngajarin ke anaknya. Itu hasil buah keintiman. Akhirnya sampai sekarang masih hidup sendiri ya, single. Bu Indri Gautama, dia nggak mau. Waktu cowoknya ini ngelamar, bilang, aku bukan tidak mencintai kamu. Aku cinta kamu, tapi aku lebih cinta Roh Kudus. Dia bilang, aku lebih cinta Tuhan Yesus. Nah, itu yang kemarin Kak Jesi tanya tuh, mengapa ada Pastor Romo bisa begitu? Iya, karena dia bilang, aku ingin baktikan. Dan itu memungkinkan. Dia hidup sendirian, dan dia baktikan hidupnya buat Tuhan, dan dia menikmati. Sampai sekarang dia hidup single, melajang. Usianya mungkin udah 60-an kali ya. Beda Bu Indi itu kalau nggak salah beda 15 tahun sama saya ya, kalau nggak salah ya sekitar itu.
udah umur 60-an Pastor ya. itu panggilan, Paspol. Ya, Kalau bukan sebetulnya bukan panggilan, nggak bisa panggilan. jadi pastor. No, bukan Kak Jesse. Itu bukan panggilan. Dia ngerasain keintiman yang begitu rupa sampai dia nggak mau diganggu keintiman ini. Karena kalau kita punya suami nanti, kalau atau punya istri, kita kan tetap harus menyelaraskan diri kita dengan suami atau istri atau dengan pasangan Iya kita. memang, Harus makanya dia menyelaraskan. Itu bukan panggilan. Saya tidak percaya kalau itu panggilan. kata Kita pastor bilang menjadi pastor itu panggilan. bukan. Karena semua seminaris itu bisa jadi pastor, banyak yang gagal juga. Kalau menurut saya itu bukan panggilan. Itu adalah sebuah pilihan. Karena begitu kita benar-benar merasakan keintiman dengan Roh Kudus yang sejati, kita tuh nggak kepengin yang lain. Saya melewati fase itu, tapi kan saya sudah menikah kan, sudah punya anak. Saya melewati fase, saya baru ngerti, rasanya memang enak ketika intim dengan Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, mendingan aku mati aja Tuhan sekarang. Saya sampai ngucap loh, Tuhan, ini kalau mati ini enak sekali Tuhan. Wah, rasa di surga. Intim itu keintiman itu enak sekali ya. Itu bukan ilusi ya, karena saya dalam kondisi sadar. Saya dalam kondisi saya ngerti apa yang terjadi. Nah, intim itu nikmat sekali rasa intim itu. Ketika kita dekat dengan membuka diri hidup kita bagi Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Tapi kan welcome to the real world. Selamat datang di dunia nyata. Saya harus kembali. Ding 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 ding. Karena saya punya istri. Wah, waktu itu saya sama istri saya kita lagi dalam pemulihan. Gebuk-gebukan. Aduh Tuhan, mengapa Tuhan saya baru mengalami keintiman sekarang saya gebuk-gebukan sama istri saya Tuhan. Waktu saya baru dipulihkan ya. Itu kan kalau gebuk-gebukan dulu mengerikan kan. Saya kan pernah cerita kan. Saya waktu kan kemana-mana dulu bawa pistol saking saya dulu jahatnya. Jadi saya begitu kan tahu kok saya bawa pisau. Jadi kalau dia lagi saya udah lagi geger begitu, dia udah siapin pisau di belakang dia. Terus jangan dekat dia tunjukkan pisaunya. Jangan dekat. Sampai ngeri ya sampai begitu ya. Istrinya Polsang begitu? Oh ya, waktu itu saya jahat sekali soalnya. Dia berani juga dong ya. Nggak tahu. Kayak kesetanan, kayak bukan dia deh pokoknya waktu itulah. Dia itu nggak kayak gitu. Dia isi saya itu lembut sekali kak. Isi saya itu lembut banget ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu ya. Waktu itu belum sempat ke Perancis sih soalnya sih. Belum ketemu sama Bang Pascal waktu ya segala ya. Isi saya itu lembut sekali. Kebanyakan gitu pasangan, yang satu galak, satunya lembut. Gitu. Ya, isi saya itu lembut sekali. Lembut sekali. Itu wanita paling lembut yang pernah saya temui itu. Lembut sekali istri saya. Makanya saya dulu suka sama istri saya. Karena saya kan keras banget kan. Itu lembut sekali. Nah, sampai begitu. Jangan dekat. Kayak orang kesetanan waktu itu dia. Melihat saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Begitu melihat saya, jangan dekat. Saya begitu loh. Wah, enak kan mandi dengan Tuhan. Udah kasih aku mati Tuhan, aku udah nggak tahan Tuhan. Enak kan aku terus masuk, saya di kamar lagi, saya rasa intim lagi sama Tuhan. Nah, itu hanya bisa kalau ada single. Kalau waktu itu saya, waduh, ini kayaknya udah gagal lagi deh. Saya bilang ya udahlah, yang penting saya udah merasakan keintiman dengan Tuhan. Tetapi diproses sama Tuhan, ternyata keintiman dengan Tuhan itu berguna ya. Berguna ketika saya menghadapi hari-hari pemulihan itu. Akhirnya waktu itu saya benar-benar redakan semuanya. Ya pistol itu saya jual dengan harga murah ya. Kalau itu kan murah ya, barang-barang begitu belinya mahal, jualnya kan murah banget itu barang-barang begituan. Yang penting saya nggak pegang lagi, semua bersih semuanya. Dan saya nggak dekat, hati-hati sekali. Saya tunjukkan, saya cerita udah tak jual ya kemarin ya pistolnya semua barang-barang udah nggak punya. Terus saya mulai lagi tenang. Terus saya mau dipegang, saya pegang itu udah nggak kayak orang gitu ya. Terus kita mulai dekat, kita mulai masih bisa tiba-tiba berantem tuh, bisa tiba-tiba tabok-tabokan tuh. masih loh. Tetapi keintiman dengan Tuhan itu akhirnya membuat suatu ketika saya habis pukul dia, langsung saya peluk. Saya kaget langsung saya peluk kan. Wah, dia merontak, saya peluk kuat-kuat waktu merontak itu. Dan itu luar biasa ya. Dan akhirnya istri saya ngerasakan keintiman dengan Tuhan juga. Akhirnya istri saya jauh lebih beriman dari saya. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita serahkan semua. Waktu kita mulai masuk pelayanan, dia lebih beriman dari saya.
waktu kita kembali full time. Dia lebih beriman dari saya. Lucu ya. Nah, itulah suka duka. Ya, tetapi kalau saudara hari ini sedang single, ini kan temanya kita kan Eagles Flies Alone. Nanti minggu depan kita ganti tema lagi. Tapi kita dimulai dari single. Nah, berbahagialah. Karena ketika single, ya itu saatnya saudara intim sama Tuhan sekenceng-kencengnya. Kalau saudara lagi sendirian, ya lagi nggak ada suami, nggak ada istri, dan saudara lagi sendirian, ini saatnya saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Sekenceng-kencengnya, sampai intim, sampai close, ya nanti tiba-tiba itu berbuah aja. Dan syukuri kesendirianmu hari ini. Haleluya. Oke teman, oke saudara-saudara boleh sharing ya, boleh sharing. Jadi saya cerita sedikit tentang single ya. Oke saudara-saudara boleh sharing ya, mulai ya. Pak Leo tuh. Ya boleh, Bro Leo. Single ini Bro Leo ini, kesempatan ini Bro Leo buat. Udah dijawab sih pertanyaannya waktu minggu kemarin. Oh sudah ya. Ini nyambung terus. Jadi memang kenapa harus ikut kelas sebelumnya? Karena kita selalu kesinambungan ya. Supaya saya ngajarnya nggak terlalu berat. Kayak tadi yang tubuh jiwa roh, sebenarnya saya lagi tubuh jiwa roh tadi kan tentang hati, pertemuan antara dia tentang pikiran. Nah, saya nggak, kalau jelasin lagi kan terlalu panjang nanti. Itulah gunanya harus ikut kelas sebelumnya. Teman-teman boleh sharing ya tentang kesendirianmu dengan Tuhan. Supaya kesendirianmu jangan sia-sia. Ya, kesempatan. Setiap malam sendirian, datang sama Tuhan, bangun. Bangun keintiman sama Tuhan. Kesempatan. Anda tidak akan pernah punya waktu. Pokoknya, hari ini kondisi kita seperti apa, sampai kita dibiarkan sendiri, bukan berarti kalau Anda yang sedang ada istrinya atau suaminya, nggak bisa. Tetapi memang Anda yang sendirian lebih leluasa. Sejujurnya, lebih cepat membangun keintiman itu. Sejujurnya, karena punya banyak waktu. Dan keintiman itu dari private. Kita ngomong sendiri, kita mencurahkan sendiri, kita Tuhan, pokoknya aku mau peluk sama Tuhan. Pokoknya aku mau semua all sama Tuhan. Saat-saat seperti ini tuh. Luar biasa.